Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan kembali dalam perkuliahan pada minggu kelima. Di perkuliahan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai momentum dan tumbukan. Nah, ini adalah satu topik yang juga sangat penting untuk kita diskusi karena ini merupakan kajian yang memang sering dilanjutkan dari mulai kita bicara energi, kemudian kita bicara gaya, kita bicara tekanan, kita bicara percepatan, dan tentunya kita akan berhadapan dengan momentum dan tumbukan. Tapi ini juga berkaitan dengan materi pada minggu sebelumnya. Kita sudah bahas tentang energi kinetik. Nah, kinetik itu akan digunakan ya, atau energi yang memang digunakan oleh suatu partikel untuk melakukan tumbukan. Ya, artinya partikel itu terus bergerak dan saling bertumbukan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Nah, makanya ada terjadi momentum. Nah, dan juga kita bisa melihat bagaimana momentum itu bekerja pada kasus tumbukan itu. Nah, itu adalah introduction ya, bagaimana kita mengaitkan antara materi ini dengan materi sebelumnya, which is energi kinetik. Alright. As introduction, I will tell you that momentum is defined as besaran yang mempresentasikan ya keadaan gerak suatu benda. Jadi keadaan gerak itu gimana? Nah, keadaan bergeraknya benda itu bisa bergerak cepat, bisa bergerak lambat, itu disebutnya momentum. Nah, makanya momentum itu adalah suatu perkalian dari vektor kecepatan dengan massa. Jadi momentum itu juga merupakan besaran vektor karena dia bisa punya arah. Kenapa besaran vektor? Karena nilainya ditentukan oleh vektor kecepatan dan massa. Makanya dia merupakan besaran vektor. Sedangkan massa besaran skalar karena massa hanya punya nilai ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ternyata kalau momentum keadaan gerak suatu benda itu ditentukan oleh massanya dan juga kecepatannya. Ya, artinya ada benda yang massanya besar, geraknya lambat. Ada juga benda yang massanya besar tapi geraknya cepat. Itu tergantung dari kondisi dari gerak benda tersebut. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ada kapal tank ya, kapal tanker sama pesawat jet ya, pesawat jet Boeing. Kalau kapal tanker, kamu bisa tahu bahwa beratnya itu sampai 260.000 ton. Ya, dan muatannya itu bisa sampai 564 ton. Kecepatannya tuh maksimum hanya 30 km per jam. Ini sangat lambat. Artinya, massa yang besar dan bobot yang besar ini mempengaruhi momentum dari si kapal ini. Artinya momentum kapal ini sangat besar karena memiliki massa yang cukup besar. Tapi Pak, kecepatannya lambat. Ya, kalau salah satu unsurnya sudah memenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa momentumnya juga besar karena dia memiliki massa yang besar. Karena tadi momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Nah, begitu juga dengan pesawat jumbo jet Boeing. Massanya juga tentu besar ya, tapi yang di-highlight di sini adalah lajunya. Jadi lajunya adalah 939 km per jam. Nah, laju ini adalah laju yang sangat cepat. Laju yang sangat cepat ini membuat dia memiliki momentum yang sangat besar. Nah, berarti kecepatan itu juga momentum itu juga dipengaruhi oleh kecepatan dari suatu benda. Nah, cukup clear ya bagaimana kalian mendefinisikan momentum dan mencari relasi atau hubungan antara massa dari suatu benda dan kecepatan benda tersebut saat bergerak dengan momentum, gitu ya. Kita lanjut. Nah, momentum itu juga sebenarnya nggak bicara cuma satu kapal tank sama pesawat saja yang satu buah. Tapi benda di alam ini juga ada partikel gas misalnya, ada juga partikel atom yang sangat banyak yang menyusun tubuh manusia misalnya. Ada atom yang menyusun material-material yang lain. Artinya atom itu kan nggak cuma satu, dia bisa banyak. Nah, maka kita juga belajar istilah momentum benda yang banyak. Nah, kalau benda yang banyak, momentum totalnya adalah total dari momentum masing-masing benda. Jadi katakan di sini kita lihat ada momentum dari benda satu, momentum benda dua, ditambah dengan hingga tak hingga sampai momentum benda ke n. Artinya, kalau ada n benda,
maka sampai benda ke N itu semua dijumlahkan momentumnya, kita akan mendapatkan momentum total dari sistem tersebut. Jadi let's say dalam suatu black box, dalam suatu kotak-kotak gitu yang berwarna hitam misalnya, kita punya partikel A yang berwarna merah, kita punya partikel B yang warna hijau, partikel C yang warna biru, dan partikel D yang warnanya putih. Keempat partikel ini total masing-masingnya itu punya momentum. Artinya momentum ini akan menjadi penjumlahan untuk menghitung momentum totalnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, karena tadi saya bilang momentum itu adalah besaran vektor, artinya dia punya arah dan punya besaran. Karena dia punya arah dan punya besaran, makanya dia di sini bisa kita tulis momentum X, momentum Y, dan momentum Z. Artinya karena dia kita lihat pada diagram Cartesius. Jadi diagram Cartesius itu kan ada 3 sumbu ya. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu ini sumbu X, kemudian sumbu Y sama sumbu Z. Nah, sumbu X, Y, Z itu menentukan posisi momentum atau arah momentumnya. Makanya di sini ada momentum pada sumbu X, momentum pada sumbu Y, dan momentum pada sumbu Z. Lalu pertanyaannya, kenapa diagram Cartesius? Karena kan benda di alam ini berada pada ruang. Nah, kalau ruang berarti tiga dimensi. Nah, jadi misalnya di sini bendanya itu tadi ada macam-macam, ada benda 1, ada 2, ada benda sampai dengan benda ke N. Maka momentum pada sumbu X adalah momentum benda 1 pada sumbu X ditambah dengan momentum benda 2 pada sumbu X dan seterusnya hingga momentum benda N pada sumbu X. Itu juga untuk momentum pada sumbu Y dan momentum pada sumbu Z. Cukup paham ya? Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh. Nah, contohnya adalah benda yang bermasa masing-masing 2 kg dan 3,5 kg. Langsung analisis ya, berarti kita punya 2 benda. Yang benda 1 itu masanya adalah ya 2 kg. Berarti kita sebut ini benda dengan massa 1. Massa satunya adalah 2 kg gitu ya. Dan benda kedua kita sebutnya massa kedua. Massa keduanya adalah 3,5 kg. Mereka ini bergerak masing-masing dengan kecepatan. Nah, kecepatannya dalam bentuk vektor nih. 3i plus 2j dan min 5i plus 4j dalam satuan meter per second. Pertanyaannya, berapakah momentum total sistem 2 partikel tersebut? Nah, dia nanya total momentum sistem. Berarti kalau total momentum, kita menjumlahkan momentum benda 1 dengan momentum benda 2. Karena di sini kecepatannya dalam bentuk vektor, maka momentumnya kita hitung dalam bentuk vektor. Paham? Nah, lalu pertanyaannya Pak, emang ada momentum yang bukan bentuk vektor? Ada. Momentum itu bisa dihitung dalam bentuk vektor, bisa juga kamu hitung dalam bentuk skalar, artinya hanya nilai saja. Jadi gini, kalau dalam bentuk vektor, tadi persamaannya kan vektor momentum adalah massa dikali vektor kecepatan. But if we change to be besaran skalar, so we just write P ya, momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi nggak ada lagi embel-embel momentumnya. Kalau seperti ini, maka dia hanya punya nilai saja, artinya skalar. Tapi kalau ini jadinya vektor, punya nilai dan punya arah. Karena di soal tadi diketahui kecepatannya dalam bentuk vektor, makanya di sini kita pakainya adalah momentum dalam bentuk vektor juga. Oke? Jadi tinggal dihitung. Kalau momentum benda 1 adalah massa benda 1 dikali dengan kecepatan benda 1. Ya udah, massanya itu 2 kg dikali dengan kecepatannya 3i plus 2j. Nah, dikaliin ke dalam ya. Jadi 2 dikali 3 jadi 6i. Kemudian 2 dikali 2j jadinya 4j. Nah, paham nggak makna fisiknya kenapa kecepatannya I dan J? Karena vektor ini ya berada pada sumbu apa? Kalau I itu sumbu apa? X. Kalau J itu sumbu apa? Sumbu Y. Berarti benda 1 ini memiliki momentum pada sumbu X sekaligus pada sumbu Y. Paham? Oke. Kemudian kalau momentum benda kedua sama, kita hitung dengan mengalihkan massa dengan vektor kecepatan benda kedua. Massanya 3,5 ya, dikali dengan kecepatannya minus 5i plus 4j. Nah,
sekali ke dalam, 3,5 dikali min 5 adalah min 17,5 I, kemudian 3,5 dikali 4J adalah min 14,0 Joule. Nah, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Tahu kenapa? Karena tadi kan satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Berarti kilogram meter per sekon kalau digabungin ya. Nah, ini sama ya, momentum benda kedua juga adalah momentum yang berada pada sumbu X karena ada vektor I dan sumbu Y karena ada vektor J. Karena pertanyaan adalah momentum total sistem, so kita menjumlahkan kedua momentum benda ini. Jadi momentum total atau P saja adalah vektor P1 ditambah dengan vektor P2. Ya udah, jumlahin aja nilai yang pertama ini sama yang kedua. Nah, kalau vektor penjumlahan atau pengurangannya itu cari yang sama vektor satuannya. Jadi misalnya I harus dengan yang I. Jadinya bisanya 6I karena plus minus jadinya kan minus ya. Nah, jadinya 6I dikurang 17,5 adalah min 11,5I. Jadi I dengan yang vektor I. Kemudian kalau vektor satuan J dengan vektor satuan J. Jadi 4J ditambah dengan plus 14 berarti jadinya 18J kilogram meter per sekon. Mudah ya yang ini ya. Nah, ini very simple. Oke, dan kita move to other topic. So here we will discuss about hukum kekekalan momentum. Nah, kita udah belajar momentum. Ada juga hukum kekekalan momentum. Kita udah pernah belajar ada hukum kekekalan energi. Katanya energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah-ubah bentuknya. Nah, kalau kekekalan momentum, dia ngomong bahwa momentum total sistem konstan, ya artinya konstan, artinya sama jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi sistem ini tidak menerima kerja dari luar. Jadi sistemnya adalah sistem yang benar-benar tidak ada pengaruh dari luar. Jadi anggaplah sistemnya tertutup. Jadi nggak diberikan gaya apapun, maka momentum totalnya adalah konstan. So, kalau misalnya dia pun bergerak, katakanlah di sini di bagian kiri, ya ini anggaplah bagian kiri sama bagian kanan ya. Nah, bagian kiri itu kita sebutnya adalah momentumnya adalah momentum biasa aja, P gitu ya. Ya, P total, artinya tidak ada aksen. Kalau yang kanan, kita sebutnya adalah P yang aksen ya. P aksen, artinya setelah dia memiliki bergerak. Jadi, perhatikan dia berpindah ya. Posisinya dari P yang warna merah di awal di sini, kemudian berpindah jadi kayak lebih miring ya. Kemudian yang ya jadi ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini bahwa momentum itu P total yang P awalnya sama dengan P setelahnya. Artinya P aksen setelah dia melakukan tumbukan atau setelah melakukan gerakan antar partikel-partikel dalam sistem ini. Yaitu adalah hukum kekekalan momentum. Tapi ingat, ada syaratnya jika tidak ada gaya luar. Pertanyaannya, kalau ada gaya luar gimana? Ya, kalau ada gaya luar berarti ya tidak mungkin sama. Jadi kalau ada gaya luar, maka nanti P total yang sebelumnya tidak akan sama dengan P aksen totalnya. Nah itu ya, ingat. Kalau ada gaya luar, maka tidak akan sama. Terus kalau ada gaya luar gimana, Pak? Ya udah, kamu tinggal jumlahkan saja sama gaya yang bekerja itu berapa. Jadi nanti kita bisa jumlahkan dengan gaya yang bekerja dari luar. Nah, tapi dalam fisika kan sering ya kita selalu punya syarat kayak gas ideal, syaratnya gasnya ideal gitu. Terus kalau misalnya ini syaratnya tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi itu udah biasa dalam fisika ya. Banyak syarat-syaratnya gitu. Oke, kemudian nah, jadi kalau misalnya, nah ini dia, kalau selama tumbukan hanya terjadi gaya antar anggota sistem yang tadi ya, maka momentum total dan sebelumnya adalah sama. Ini yang sebelum, ya katakanlah sampai molekul N, kemudian yang setelahnya yang ini misalnya, P aksen ya. Nah itu adalah ini total. Tadi kan kita lihat di sini cuman total. Jadi total jumlah ini. Jadi ini nggak ada aksen, yang kanan ada aksen. Artinya dia menandakan sebelum dan sesudah tumbukan. Kalau udah bertumbukan apa yang terjadi kira-kira? Posisinya pasti berubah karena ya bayangin ya, kamu bertumbukan sama teman kamu aja, pasti posisi kamu bisa berubah gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contoh soal kedua ya.
Sebuah benda dengan massa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan, ya lihat nih, V1-nya vektor ya, ada I, ada satuan I-nya ya. Benda kedua, berarti kalau I itu sumbu apa? Sumbu X ya. Kalau benda kedua yang bermassa 6,8 kilo bergerak dengan kecepatan, nah V2-nya justru min 4I plus 3J. Berarti vektornya 2 nih, ada vektor X dan vektor J. Jadi mereka tuh sama-sama bergerak dengan kecepatan masing-masing, massanya juga beda. Kemudian pertanyaannya, jika setelah tumbukan benda pertama memiliki kecepatan sekian. Nah, ya, benda kedua kecepatannya berapa? Nah, ini bisa dibayangin ya. Jadi kita tadi punya dua benda. So when we illustrate the the ball, I will write something here. Please wait. Misalnya di sini kita punya bola ya, massa benda satu anggaplah benda bulat ya bentukannya. Kemudian sama yang dua lebih besar karena dia lebih berat. Ya, anggap lebih besar ya. Jadi ini yang satu beratnya adalah how much? 0,5 kilograms ya. 0,5. Kalau yang kanan yang besar 0,8 kilograms. Kemudian Kemudian setelah tumbukan, oh ya mereka berdua saling bertumbukan, berarti ada arah yang berlawanan kan. Artinya pasti arah dari si benda satu itu akan menuju kepada arah benda kedua. Artinya mereka saling mendekat kan, saling bertumbukan. Nah, jadi setelah mereka bertumbukan, kemudian kan mereka itu bisa jadi lepas kan. Nah, maka ditanyain kecepatan benda keduanya itu berapa gitu setelah bertumbukan. Nah, yang pertama kita hitung dulu memang. Jadi hitung dulu momentum benda pertama sebelum tumbukan. Jadi caranya kamu hitung dulu momentum benda pertama sebelum tumbukan. Benda pertama ya, berarti momentumnya adalah massa dikali vektor kecepatannya. 0,5 massanya dikali dengan 4I ya. Dapatnya 2,0I kilogram massa per kilogram meter per second. Benda pertama setelah tumbukan dihitung juga. Kan kecepatannya ada nih setelah pertumbukan, V1 aksennya. Jadi hitungnya sekarang P1 aksen karena setelah tumbukan. Berarti adalah P aksen ya. Nah, maka 0,5 masanya kan nggak berubah. Nah, ingat masanya itu nggak berubah. Berarti tetap, kalau masanya nggak berubah berarti ya kamu masukin aja massa yang sama kali dengan kecepatan yang setelah tumbukan yang ada aksennya. Kamu kaliin aja ke dalam ya. 0,5 kali min 2 min 1 I. Kemudian 0,5 dikali 1J jadinya 0,5J. Sudah paham nih yang massa 1 ya. Nah, kalau benda kedua gimana? Benda kedua sama. Benda kedua sebelum tumbukan berarti massa dikali vektor kecepatannya. Kamu kaliin ya 0,8 ke dalam jadi min 3,2. 0,8 ke 3J jadi 2,4J. Nah, tadi dibilang kan di soal itu ada nggak gaya yang bekerja dari luar? Nggak ada. Berarti kalau benda nggak ada pengaruh gaya luar, berarti apa? Berarti P total sebelum tumbukan atau P total yang awal sama dengan P aksen yang setelah tumbukan kan. Makanya di sini P total awal kan P1 plus P2. Yang setelah tumbukan berarti P1 aksen dan P2 aksen. Paham? Ini pakai prinsip hukum kekekalan tadi. Makanya jadi P total sama dengan P aksen total. Makanya P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Nah, kemudian kita mau hitung apa? Kecepatan benda kedua ya. Nah, kita perlu, tadi udah kita hitung P1 sama P1 aksen. Udah ada nilainya. P2 udah ada, yang belum ada apa? P2 aksen. Makanya kita mau hitung P2 aksen. Berarti P2 aksen kita taruh aja di ruas di ruas satu ruas sendiri. Maka P2 aksen adalah P1 plus P2 dikurang P1 aksen. Paham ya dari mana ini? Kan jadi gini nanti. Jadinya kan jadi gini. P1 plus P2, saya nggak buat vektornya ya. Sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Berarti kalau saya mau hitung P2 aksen, saya biarin dia di kanan aja. Jadi P1 plus P2, saya pindahin P1 aksen ke ruas kiri. Positif jadi negatif kan? Sama dengan P2 aksen. Betul. Nah ini
Sama aja kalau ditulis seperti ini. P2 aksen sama dengan P1 tambah P2 dikurang P1 aksen. Nah, ini langsung masukin ya. Yang vektornya sama, kamu jumlahin semua yang satuannya sama. Yang I sama I sama I. Dapatnya sekian I. Yang J dengan yang J. Ya, dapat segini. Kemudian kamu hitung kecepatan benda kedua. Gimana cara ngitungnya kecepatannya setelah tumbukan? Ya pakai momentum 2-nya. Kan momentum 2 udah kamu hitung nih, P2 aksennya. P2 aksen itu kan sama dengan massa dikali V2 aksen. Nah, V2 aksennya kan V2 aksennya boleh dihitung kan. Nah, V2 aksen adalah berarti V2 aksen temannya taruh di bawah, maka bagi massa P2 aksen. P2 aksennya ambil dari sini, masukin ke sini ya kan, dibagi massanya. Nah, cara baginya gimana nih, Pak? Bagi masing-masing vektor. 0,2 bagi 0,8 dapatnya segini. Ada vektor I. 1,9 bagi 0,8 juga ada vektor J. Paham? Udah dapat, ini adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, kamu tanya di classroom. Tapi kalau belum paham, kamu ulang-ulang ya bagian ini. Oke, ini adalah soal ketiga. Nah, gimana lagi soal ketiga nih? Soal ketiga adalah sebuah benda bermassa 1 kg melakukan tumbukan berhadap-hadapan. Nah, berarti ada benda 1 kg berhadap-hadapan bertumbukan dengan benda lain yang masanya masanya 8 kilo. Masanya lebih besar. Berarti ukurannya lebih besar ya. Setelah tumbukan, kedua benda bersatu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau ilustrasinya, jadi awalnya mereka tuh ada benda yang beratnya 1 kilo sama benda yang beratnya 8 kilo. Kemudian ketika mereka bertumbukan, justru hasil akhirnya adalah mereka tuh nempel, bersatu kayak gini. Nah, ini kondisi di akhir setelah tumbukan, jadi nempel. Laju benda pertama sebelum tumbukan adalah 20 meter per second. Nah, laju awal ya. Benda pertama sebelum tumbukan adalah segini. Dan laju benda kedua sebelum tumbukan tuh 5. Ya, logis ya. Benda kedua kan lebih berat, berarti lajunya lebih lambat gitu. Tentukan laju gabungan benda setelah tumbukan. Nah, pertanyaannya menarik nih, laju gabungan. Ini sebenarnya penting. Kenapa disebut laju gabungan? Karena bendanya, ya, karena kedua benda itu bersatu. Karena mereka bersatu, artinya apa? Laju akhir mereka itu sama, kan udah nempel. Jadi gerakan benda satu, gerakan benda dua, saat sudah menempel tuh sama aja. Maka disebutnya adalah laju gabungan. Oke. Nah, di sini kita menggunakan metode skalar. Kenapa? Jadi kalau kita ngomongin tentang tumbukan pada satu garis lurus seperti ini, dan di sini juga massanya lihat nih, kecepatannya kan dia pakai nggak ada vektornya kan, langsung 20 meter per second. So kamu jangan jadiin vektor, kan kecepatannya bukan vektor di sini, kecepatannya udah ngomongin skalar, karena nggak ada IJ. Ini juga kecepatannya skalar ya, skalar. Maka di sini kita pakai metode skalar. Oke. Benda pertama sebelum tumbukan, hitung momentumnya. P1 sama dengan M1 kali V1. Masanya 1, kecepatannya 20 meter per second. Dapat segini. Kemudian benda kedua sebelum tumbukan, berarti M2 V2. Masanya 8 kilo, kecepatannya 5,0 meter per second ya tadi. Kenapa simbolnya negatif? Karena arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan dengan siapa? Dengan benda satu. Kan tadi gini arahnya. Benda satu kan ke kanan. Benda ini pasti ke kiri karena kan mereka bertumbukan. Harus saling mendekat kan. Nah, berarti arah yang ke kiri ini kita simbolkan dengan negatif. Artinya mereka arahnya berlawanan gitu ya. Kemudian momentum total sebelum tumbukan adalah sebelum tumbukan. Oke. Berarti jumlahin tuh P1 tambah P2. Berarti 20 tambah min 40 adalah minus 20. Kata di minus ya di sini ya. Oke, sudah. Setelah tumbukan gimana? Nah, hanya benda yang udah menyatu. Berarti setelah tumbukan, tadi kan saya bilang, gerakan mereka itu jadinya kecepatannya sama. Karena udah menyatu, berarti bendanya kan udah nempel. Benda satu sama benda dua. Ini benda yang 1 kilo, 8 kilo nempel. Berarti massa gabungan kan? Jadi massa totalnya adalah 1 plus 8 kilo itu, ya enggak? Nah, kecepatannya sama. Jadi momentum setelah tumbukan kita simbolkan dengan P aksen. Nah, maka P aksennya adalah bukan lagi. Jadi gini, jangan bilang P aksennya adalah
P aksen total, nanti kalian tulis P aksen benda 1 plus P aksen benda 2. Ini benar. Tapi karena bendanya udah nempel, jadi kalau kayak gini bendanya belum nempel, terpisah. Ya, artinya setelah mereka bertumbukan elastis, jadi langsung kepisah. Tapi karena ini nempel, jadi tidak elastis. Jadi ingat ya, tumbukan yang kayak gini, karena dia itu bersatu, karena mereka saling menyatu, disebutnya adalah tumbukan yang tidak elastis. Jadi tumbukan yang nggak elastis itu berarti dia nempel bendanya. Ya, bahaya sekali ya. Nah, jadi masanya langsung dihitung. P aksennya adalah massa 1 plus massa 2 dikali V aksen. V aksennya adalah kecepatan gabungannya. V aksennya artinya apa? V aksen itu sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi ditulisnya V aksen aja, mewakili 1 dan 2 karena udah digabung. Nah, massa jumlahin tambah V aksen. Jadi hasilnya adalah 9V V aksen. Udah ngerti ya? 1 tambah 8 kan 9. V aksennya kan nggak tahu berapa juga. Nah, jadi masih dalam bentuk V aksen. Oke. Kemudian ingat bahwa P itu sama dengan P aksen. Ya kan? Kenapa sama? Karena yang tadi saya bilang kalau nggak ada pengaruh gaya luar, berarti P totalnya sama dengan P aksen total yang sebelum tumbukan sama setelah tumbukan. Nah, karena tadi sebelum tumbukan dah kita hitung P totalnya adalah min 20 kg, nah berarti kita masuk ini, min 20, P aksennya 9 V aksen, berarti V aksennya adalah min 20 dibagi 9, minus 2,2 karena V, jadi jawabannya 2 meter per sekon. Nah, ini ada makna fisiknya teman-teman. Negatif ini ada makna fisik. Maknanya apa? Jadi setelah tumbukan, gabungan kedua benda bergerak searah dengan arah datangnya benda kedua. Bergerak searah dengan datangnya benda kedua. Berarti nanti setelah mereka, jadi kan awal tadi gini, ya kan, benda 1, ini benda 2, gitu kan. Setelah tumbukan, benda 1 sama 2 kan nempel tadi, ya 1, 2 ini nempel, nanti arah mereka ke kiri, makanya simbol negatif, negatif 2,2 meter per sekon. Karena artinya kalau ke kiri berarti kan ke arah datangnya benda kedua. Nah itu ya, itu makna fisiknya. Kalau positif ya berarti searah dengan benda pertama, ya. Oke, ini contoh lagi. Sebuah bola biliar yang bergerak dengan laju 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Nah, ini dia. Ya. Kemudian menumbuk bola biliar sejenis yang sedang diam. Nah, ini yang bergerak, ya. Ini yang diam. Ini yang diam. Karena nggak ada kecepatan, kan nggak ada garisnya, nggak ada garis kecepatan, nggak ada V-nya. Ini berarti yang gerak. Ini yang bergerak, ini yang diam. Paham? Kemudian setelah tumbukan, kedua bola bergerak dengan membentuk sudut masing-masing 45 derajat terhadap arah X positif. Ini kan sumbu X ya. Nah, X positif kan ini. Nah, jadi lihat nih, benda satunya mengarah ke atas dengan sudut sekian 45. Benda yang diam juga mengarah ke bawah. Nah, ketika dia tadinya diam, kemudian dia bergerak membentuk sudut, berarti dia udah punya kecepatan dong. Nah, maka benda ini punya kecepatan kedua. Ya, tapi dia kecepatan pertama nggak ada, tapi dia punya kecepatan setelah tumbukan. Sudutnya juga sama 45 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? So, dia nanyain berapa V1 aksen dan berapa V2 aksen. Betul? Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita analisis ya. Kecepatan awal dan kecepatan akhir masing-masing bola biliar adalah, oke, we're gonna find it. V1, kenapa 3 meter per second? Nah, dia dibilang tadi di awal, lajunya kan 3 meter per second. Karena dibilang menuju ke arah sumbu X positif, maka kita tulisnya adalah 3i. Karena i itu menunjukkan vektor satuan X, ya kan? Nah, maka di sini. V2, kenapa ditulisnya 0? Karena dia dibilangnya diam. Kalau diam berarti kecepatan pertamanya adalah 0. Alright? Karena bendanya diam. Nah, kecepatan setelah tumbukan, ya berarti V1 aksen adalah V aksen 1, ya, dikali dengan I cos 45 plus J sin 45. Kenapa ya? Ini menarik nih. V1 itu kan ke atas ini. Nah, ingat kan kalau diagram Cartesius itu ada 4 diagram atau
kuadran, maaf ya. Ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Sumbu Y, ini kan Y ya, ini X. X yang di kuadran 2 ini positif. Ya, kalau di sini negatif kan? Kalau misalnya Kalau misalnya lihat di sini, kalau misalnya Y, lihat dulu ya di sini. Kenapa di sini I cos 45? V1 itu kan, jadi V1 kan di sini posisinya. Berarti dia ada di kuadran 2. Di mana Y-nya positif. Ini positif yang di atas kan Y sumbu. Ini kan positif. Ini bawah negatif. Kalau X di kanan positif, di kiri negatif. Positif Y, maka kita sebutnya adalah Y itu kan J. Nah, J sin 45. Ingat, kalau dia sumbu Y, kita sebutnya trigonometrinya sin. Nah, dan positif. Kemudian karena dia juga ada sumbu X yang bekerja di sini, ya karena XY kan, karena kuadran, X-nya itu dibacanya cos. Karena dia X itu I, maka I cos 45 plus J sin 45. Paham yang ini ya? Kemudian kalau V2, karena arahnya ke bawah, kuadran 3 kan, yang di sini, X-nya positif, tapi Y-nya negatif. Ini kan Y. Nah, jadi X positif, Y-nya negatif. Makanya di sini, I-nya cos 45 betul, karena X-nya kan pasti I, kemudian cos, karena dia sumbu X. Kenapa di sini negatif? Karena Y-nya negatif di kuadran ketiga. Nah, jadinya negatif minus J sin 45. Tetap karena Y makanya dibacanya sin. Ingat ya teman-teman, selalu kuadrannya ada 4. Dan udah tetap Y itu yang di kuadran yang di atas tuh Y positif, di bawah negatif. Kalau X di kanan positif, di kirinya negatif. Oke? Sampai sini udah paham nih? Nah, kemudian baru kita terapkan hukum kekekalan momentumnya. Nah, gimana hukum kekekalan momentum? Ya, seperti tadi. Artinya sebelum bertumbukan sama dengan setelah tumbukan. Nah, pertanyaannya di sini harusnya gini kan. MV1 ya sama tambah MV2 baru sama dengan MV1 aksen tambah MV2 aksen. Tapi karena di sini tadinya benda kedua itu kecepatannya 0, so kalau M-nya dikali dengan 0 ya 0, ini berarti kan 0 ya. Makanya di sini jadinya cuma MV1 sama dengan MV1 aksen plus MV2 aksen. Paham ya? Kemudian di sini bendanya tadi punya massa berapa? Sorry. Berarti massa benda pertama itu berapa kilo? Nggak dibilang ya, cuman kecepatannya aja. Oke, berarti massanya nggak dibilang ya. Udah, massanya nggak baca M. Tadi kecepatannya kan 3I, jadinya 3MI. Paham ya? 3I kan kecepatannya yang ini. 3I kali M ya 3MI. Kemudian M ini juga M, V aksennya kita tulis tetap V aksen, baru dikali dengan I cos yang tadi kita hitung di sebelah slide sebelumnya ya, masukin kemari aja. Juga sama. Kemudian, nah ini MI-nya, ini kan lihat nih, I-nya dikeluarin ke dalam ya, dikeluarin keluar, maksudnya dikeluarin ke dalam gimana ya? Ini ke sini ya. Nah, IM, jadi I-nya dibawa keluar, I kali M. Ini kan perkalian biasa. Ini kali silang kan. Nanti V1 sama V2-nya digabung ya. Ini gimana nih? Oh, ini agak-agak konkret sih perhitungannya. Biar kita hitung manual dulu ya. Jadi semua dikali ke dalam dulu. Yang I kan sama I ya, nggak boleh dipisah-pisahin. Jadi I sama M. Jadi terjadi gini. Nah, terus di mana ya? Di sini kali ya. Jadinya kan kali dalam ya, berarti kali silang ini kemari, kali ini ke sini. Oke, nanti jadinya yang I sama I gitu. Jadi saya nulisnya gimana ya biar mudah ya. Ini nggak muat ini slide-nya. Saya tambah bentar ya slide-nya biar nanti biar muat gitu. Oke, saya duplicate ya. I will turn it.
Sebelum jadi ini gimana prosesnya kan biar bingung, nggak bingung gitu maksudnya. Kok biar bingung? Jadi gini, kali ke dalam ya. Jadi kamu kali masing-masing itu 3 MI tetap ya, 3 MI gitu. Ini saya nggak pakai vektor ya, biar nggak ribet tulis. Kemudian M V aksen I cos 45. Berarti kali aja ke dalam. Jadi M V1 aksen I cos 45 kan gitu. Tambah dengan MV aksen juga M V1 aksen J gitu kan sin 45 kan gitu. Tambah MV2 aksen I cos 45 karena plus min jadinya min ya. Min MV2 aksen J sin 45. Nah, yang sama variabelnya dimasukin sama-sama. Jadi kayak yang cos sama yang cos digabungin gitu. Ini kan cos sama cos. Jadi nanti biar cos semua. Ini kan ada cosnya. Ini ada cosnya juga. Ya kan ini cos ya tadi. Gabungin nih. Jadi yang mereka ini digabungin. Jadinya kita masukin ke sini. Berarti 3MI. Kita pisahin ya. Jadi M V1 aksen I gitu ya. Cos 45 ditambah dengan MV2 aksen I cos 45. Nah, yang J sama J tambah MV1 aksen J sin 45. Ini kan min, jadi kurang MV2 aksen J sin 45 gitu. Gitu caranya. Nanti kecepatannya dimasukin ke dalam. Nah, jadi V1 aksen, V2 aksen dijumlahin ke dalam, IM dikeluarin. Jadi IM gitu ya, V1 plus V2 aksen dikali cos 45. Kan semua dikaliin ini. Ini kalau dihitung manual sama lagi nanti. IM V1 aksen kali cos 45, IM plus IM V2 aksen cos 45. Sama aja, ini bentuk sederhananya kayak gini. Ini juga bentuk sederhananya jadinya seperti ini. V1 dikurang V2 aksen, karena kan ini negatif sin 45. Paham sampai sini? Nah, kemudian baru nanti dia jadinya kayak gini. Nah, hasil akhirnya. Kan dia tinggal hilangin aja nih. Yang perlu dihilangin apa yang dihilangin sama dia nih? IM ya. No. IM nggak bisa. Oh, samakan suku yang mengandung vektor satuan yang sama di kiri dan kanan. Oh, maksudnya gini. Jadi, ini kan ada vektor I. Yang ada vektor satuan yang sama, kita samakan. Berarti kan yang vektor I dengan vektor I. Jadinya, ini kan dengan ini samanya. Nah, makanya muncul kayak gini nanti. 3MI sama dengan IM V1 aksen plus V2 aksen cos 45. I-nya bisa kita coret kan? Makanya jadinya nanti I-nya kita coret, maka jadinya itu 3M saja. 3M sama dengan M kali V1 aksen plus V2 aksen cos 45. Kemudian yang ini samain sama siapa? Kan di kiri nggak ada J. Gimana tuh? Berarti vektor di kiri J itu 0. Kalau nggak ada itu artinya vektornya 0. Makanya JM ini ya, kita anggap dia tuh ada J juga sebenarnya. Awalnya ada J dulu nih. Jadi J dulu, J M V1 aksen dikurang V2 aksen sin 45 sama dengan J 0 gitu. Jadi ada vektor 0, cuman tetap vektor J. Karena kan J sama J. J-nya coret, makanya tinggalnya itu kayak gini. M V1 aksen dikurang V2 aksen sin 45 sama dengan 0. Paham ya? Nanti dari sini kita baru peroleh kayak gini persamaannya. Substitusi ya. Kenapa bisa jadi kayak gini? Gimana ini konsepnya? Wait, katanya apa? Saya aku baca ini. Dari persamaan. Oh. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kenapa V1 aksen sama dengan V2 aksen? Karena bendanya bergerak dengan kecepatan. Karena gini, benda kedua ini kan diam awalnya. Jadi ketika ditumbuk oleh benda kedua, berarti kan energinya dari energi benda pertama memberi energi ke benda kedua ini. Pertama ke kedua, ingat ya, saya kok ngomongnya jadi linglung gini ya. Benda kedua kan diam. Jadi benda pertama ini pasti punya pengaruh terhadap benda kedua.
Nah, makanya jadi katanya V1 aksen, jadi V1 aksen sama V2 aksen ini jadinya sama. Karena arah mereka bergeraknya sama, sudut mereka juga sama, ya berarti kecepatannya sama. Ya. Nah, makanya di sini jadinya kalau sama kecepatan V1, V2-nya, ya udah. Kalau sama, tinggal dimasukin aja ya. Jadinya 3M sama dengan M V1 plus V2 aksen. Kan awalnya gini ya. Awalnya kan dari ini. Maaf nih sebelumnya ya. Berarti kan 3M sama dengan wait. M V1 aksen ditambah V2 aksen. Sama dengan cos 45. Nah, karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, berarti saya boleh dong tulis jadi seperti ini. 3M sama dengan M. Kan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi saya ganti V2 nanti. Jadi V1 aksen tambah V2 kan sama dengan V1. Jadi saya ganti V1 juga. Boleh kan? Nah, gitu. Cos 45. Nanti V1 tambah V1 berapa? 2V1. Berarti 3M sama dengan ya M dikali 2V1 aksen dikali cos 45. Makanya jadinya 3M sama dengan 2M kan. 2M V1 aksen cos 45. Maka jadi kayak gini. Maka ada 2 di sini. Kemudian kita bisa coret M-nya kan. Ya, M-nya coret. Jadinya V1 aksen itu V1 aksen sama dengan 3 bagi 2 cos 45. Nah, oke. Jadi 3 bagi 2 cos 45. Nah, maka untuk kecepatan benda pertama, ingat ya, kan vektornya dulu nih, benda pertama. Kan disuruh hitung dua-duanya. Jadi kalau benda pertama itu berarti, tinggal hitung aja ya, 3 per 2 cos 45. Berarti 3 dibagi 2, cos 45 itu berapa? Oh, oke, I got it. Jadi jangan lupa ya bahwa vektor 1 itu, vektor V aksen 1 itu kan kita udah rumuskan ya, bahwa persamaannya adalah ini. V aksen 1, ini vektor ya, kita kan mau hitung vektornya tadi. Yang kita hitung barusan, yang kita buat rumus ini kan V1 aksen skalar. Ini skalar ya, teman-teman. Dia maunya dalam bentuk vektor. Jadi masukin ke vektor lagi. Makanya ada kaliin I cos 45 plus J sin 45 ini. Kalian pakai aturan lagi yang pertama. Ini yang kedua nanti. Jadinya ikutin ini ya. Makanya di sini ada I cos 45 plus J sin 45 ini. Ya. Makanya cos 45 sama cos 45 ini kan jadinya bagi ya. Ini kan bagi ini nanti. Habis gitu kan. Kemudian sin 45 kan ada penjumlahan. Jadi sin 45 bagi ini juga sama. Jadinya 3 per 2 kita keluarin. I jadinya I nanti gini. I cos 45 per cos 45 tambah J sin 45 per cos 45 gitu. Maka di sini kan kalau cos-cos kan habis tinggal I aja. Sin per cos jadinya ya sin per cos. Sin dan kebetulan sin cos 45 ini nilainya sama. Sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Jadi pas dibagi jadi 1. Makanya I plus J. Nah, itu ya. Yang ini harusnya V2 nggak sih? Ini V2 aksen ini. Ya, V2 aksen berarti 3 per 2 cos 45 karena V aksennya dulu. Kenapa ini jadi sama? Karena kan V aksen 1 sama dengan V aksen 2 yang ini. Tadi kan yang V2-nya ada minus J ya. Ya, makanya di sini nanti jadinya sama aja ya. I cos bagi 45, cosnya coret nanti. Sin per cos tetap ini ya, karena sama angkanya dicoret jadi 1. Bukan coret ya, angkanya yang sama. Setengah akar 2 sama setengah akar 2. Makanya 1. Maka jadi kayak gini hasilnya. Paham ya? Nyata hasilnya sama, tapi menandakan beda arah aja. Vektor J-nya yang beda arah. Positif sama negatif. Satu arah ke atas, satu arahnya ke bawah. Nah, itu.
Sekarang kita akan lihat bagaimana tumbukan. Tumbukan, pada proses tumbukan apapun, momentum selalu kekal. Nah, kalau kekal apa tadi artinya? Momentum yang awal sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan ya. Itu maksudnya kekal. Tapi syaratnya adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, tapi tidak demikian halnya dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik kan kalau benda itu bertumbukan, berarti dia pasti punya energi kinetik kan, energi bergeraknya. Nah, tumbukan itu biasanya diikuti dengan munculnya panas pada permukaan dua benda yang melakukan kontak. Nah, kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan itu disimbolkan dengan K awal ini sebelum ya, yang ada aksen setelah. Berarti ini adalah setelah tumbukan. Kalau yang K aja itu sebelum tumbukan, oke? Kenapa di sini? Karena dua benda, berarti jadinya kan energi kinetik apa? EK itu adalah setengah MV kuadrat. Karena benda 1 M1V1 kuadrat, benda 2-nya M2 per V2 kuadrat. Kalau misalnya setelah tumbukan, berarti di simbolnya V1 aksen, ini V2 aksen. Gitu aja. Bedanya di situ. Kemudian, ini contoh ilustrasinya. Ada benda bertumbukan kan. Nah, kemudian katanya apa? Sebagian diikuti pelepasan panas. Sebagian energi kinetik, saya ganti pen bentar, hilang ketika hilang menjadi energi panas. Kinetiknya hilang menjadi energi panas. Sehingga kinetik energinya setelah tumbukan umumnya lebih kecil. Jadi nanti muncullah K aksen itu lebih kecil daripada K. Artinya yang setelah tumbukan lebih cenderung kinetiknya lebih rendah. Kenapa? Karena pas saat tumbukan dia menghasilkan panas. Jadi dia kayak kehilangan energi. Jadi loss energi ya. Alright. Kemudian di sini lihat nih, kalau benda satu, benda kedua masing-masing punya kecepatan bertumbukan. Kemudian ini saling mendekat, kemudian setelah tumbukan jadi arahnya berlawanan lagi. Ini disebutnya tumbukan lenting sempurna ya. Lenting ya. Atau ini elastis. Jadi dia benar-benar lepas. Ya. Nggak nempel kayak yang sebelumnya tadi. Nah, ini tumbukan yang elastis ya, atau lenting sempurna. Nah, ini matematis aja. Kalian nggak perlu tahu ini. Maksudnya nggak perlu menurunkan ini. Tapi nanti sampai akhirnya kita dapat persamaannya. Jadi, tadi kan karena dia lepas kayak gini, dia punya elastis. Kan elastis. Nah, dia punya derajat elastis. Disebutnya adalah elastisitas. Koefisien elastisitas. Dihitung dengan E adalah, jadi ini E simbolnya. Minus ya, minus V2 aksen dikurang V1 aksen, dan minusnya nih. Per V2 kurang V1. Jadi yang setelah tumbukan dibagi dengan selisih yang sebelum. Itulah koefisien elastisitas. Nah, jadi kalau dia elastis, itu biasanya nilai elastisitasnya adalah lebih kecil sama dengan 1. Tapi kalau 1 dia udah nempel. Ya, kalau 1 tuh nempel. Sorry, saya bahasanya beda banget. Kalau E sama dengan 1 berarti dia elastis sempurna ya. Elastis sempurna maksudnya. Kalau E-nya kurang dari 1 kan bisa kurang atau sama dengan. Kalau kurang dari 1 dia elastis aja. Jadi elastisnya sebagian lah kita bilang ya. Sebagian. Tapi kalau E-nya sama dengan 0 gimana? Tidak elastis. Nah, yang gimana tuh yang jadi 0? Dia itu kalau jadi 0 tuh nempel. Nggak lepas sama sekali. Tapi kalau sempurna dia lepas ya. Dia itu lepas, benar-benar lepas. Kalau elastis sebagian lepas juga, tapi nggak sedrama lepasnya yang pertama. Gitu aja cara ingatnya. Nah, ini tumbukan dua benda yang dimana setelah tumbukan keduanya bergabung. Nah, tadi kita bahas soal, kita bahas soalnya sih. Setelah tumbukan nanti kecepatannya sama, jadi maka disebutnya V aksen, V gabungan. Jadi ini kan P total awal ya, P total sebelum sama dengan P aksen setelah itu. P totalnya kan ini kan P1 plus P2 sebenarnya, M1 V1, M2 V2. Ini kita hitungnya pakai skalar, nggak pakai vektor lagi ya. Yang di sini karena dia gabung, jadinya M1 plus M2 total kali V aksen aja. Ya. Ini V gabungan.
Ini kalau bendanya setelah tumbukan dia bergabung. Berarti apa artinya? Tidak elastis atau E-nya sama dengan 0 gitu. Jadi dari sini sih turunannya juga kalau misalnya E-nya sama dengan 0 kan berarti kan 0 sama dengan minus V2 aksen dikurang 1 aksen per V2 kurang V1 kan gitu. Ini kan kalau dikali kemarin kan jadi 0. Nah, nanti jadinya V2 aksen sama dengan V1 aksen gitu kan. Karena sama jadi digabung V aksen aja. Nah, gitu ternyata ya. Ini minnya milik mereka berdua ya. Jadi ini kayak dikurungin harusnya gitu. Jadi jangan bingung ya tadi kan kenapa Pak bisa jadi 0 gitu. Kan ini 0 dikali V2 kurang V1 kan dikali silang. Kemudian yang ini kan min V2 aksen. Jadi min V2 aksen. Ini kan min sama min jadinya plus V1 aksen. Betul ya? Kemudian ini kan 0. 0 sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen. Ya udah V2 aksen bawa ke kiri kan jadi positif. Jadinya V2 aksen sama dengan V1 aksen. Karena sama maka digabunglah V aksen. Nah, itu kenapa di sini bisa sama. Ya, kenapa disebut V aksen. Oke? Kemudian ini hitungnya ini ya. Kalau di tadi berarti kinetiknya dihitung masing-masing untuk kinetik. Ini soal buat kalian oleh-oleh ya, kerjain nomor 1, 2. Ini semua udah kita bahas kok, tinggal kalian cocokin aja ya. Nah, yang pertama itu ada dua benda bergerak ya. Kemudian ditanyain laju akhir masing-masing bola setelah tumbukan elastis. Elastis berarti gimana tadi? Lepas dua-duanya, berarti tumbukan berarti gimana momentum akhirnya gimana? Ya, itu kan udah tahu ya cara hitungnya kalau elastis. Kemudian yang bawah ini ke proton bla 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 setelah tumbukan, kecepatan masing-masing. Elastis juga, oke aman. Kemudian yang ini elastis juga sempurna malah ya, berarti ya udah tau lah gimana ngitungnya. Kalau yang ini, nah ini menembuk bahwa yang diam, tapi katanya elastis sih setelah itu. Ya udah berarti lepas juga. Nah, cuman kamu ngerti lah kalau diam berarti kecepatan benda awal benda ini, benda lain ini kan 0 ya kecepatannya. Oke, semoga paham ya. Teman-teman kalau ada yang nggak paham tolong tanyain di classroom ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.